Segala puja yang puji hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada ahli keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada kita yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya hingga akhir hayat. Jemaah sahabat terlebih dahulu kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya hingga pada saat ini kita masih dipandang umur dan dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan dapat hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan perintahnya, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Semoga sholat Jumat akan kita kerjakan dan semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu dan semua dosa kita baik yang amin. Hadirin jamaah sholat Jumat, topik atau judul khutbah saya pada Jumat ini adalah hidup Anda secara hikmah. Hadirin jamaah sholat Jumat, Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 50 mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut summa tunajjawna. Every soul will ever die. And us we will be returned. Setiap yang bernyawa akan merasakan kebanggaan. Dan kepada kami kalian akan kembali. Hadirin jemaah sholat Jumat, kenapa saya mengambil topik ini? Saya berpendapat bahwa ini juga sangat penting dalam kehidupan ini. Karena kita tadi bahwa manusia bagaimana kehidupan yang kita bersama pun semua akan berubah. Dan di situ dikatakan bahwa terjemahannya adalah kullu nafsin dha'iqatul maut adalah terjemahannya setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Tapi bukan manusia saja yang mati akan merasakan kematian. Semua yang bernyawa, termasuk hewan, tumbuh-tumbuhan akan merasakan kematian. Di situ terjemahkan bukan mati dan merasakan kematian. Tapi setelah kita mati akan dihidupkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kelak dia bilang, Anda akan mendapat semua. Hadirin jemaah sholat Jumat, demikianlah firman Allah yang mengingatkan kepada kita umatnya untuk selalu mengingat saat-saat terakhir dari masa kontrak kita menikmati kehidupan dunia ini. Di dalam Al-Quran terdapat 145 ayat-ayat yang berbicara tentang kehidupan dan berbicara tentang 140 yang berbicara tentang kematian. Adanya ayat tentang kematian dan kehidupan yang seimbang tersebut mengisyaratkan kepada kita sekalian adanya hikmah yang perlu dipahami oleh umat Muhammad SAW bahwa berbicara masalah kehidupan dan juga terus mengingat masalah kematian. Dengan demikian diharapkan hidupnya akan berakhir secara husnul khotimah. Jamaah sholat Jumat rahimahumullah, peristiwa maut atau mati dalam ajaran Islam
permulaan bagi mengambil akhlak. Semua kita mengetahui dan merasakan diri bahwa pada umumnya manusia itu cinta kepada hidup, mempertahankan hidup atau kehidupan itu adalah salah satu daripada usaha atau naluri manusia. Tetapi bila mana ada telah tiba atau manakala seorang insan telah berada dalam kematian, saat itu ia sesungguhnya telah meninggalkan kehidupan dunia yang fana ini dan telah akan berpulang menghadap ke akhirat. Mau bukan saja memisahkan kita dari anak-anak dan istri yang kita cintai, ia pun akan memisahkan kita dari harta benda serta pekerjaan dunia yang selama ini kita hadapi sehari-hari. Dari itu tidaklah heran jika manusia memandang maut itu hanya dari pandangan mata kepala biasa, tanpa pegangan iman dan pegangan agama yang benar, sebagai suatu kegelapan yang menyeramkan dan menakutkan. Tanpa iman yang berpegangan yang tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan kemutlaqan kebenarannya, bukanlah suatu hal yang ganjil jika sementara insan memandang kematian identik dengan kemusnahan segala-galanya. Betapa tidak sebab dia diantarkan ke dalam kubur yang sempit dan gelap, sedangkan dunia dengan segala keramaiannya masih berjalan terus meninggalkannya. Berbeda hal jika dia seorang insan yang mukmin dan taat kepada Allah SWT, sebagaimana yang diceritakannya, dia bukan saja memandang Allah hanya suatu kepindahan, tetapi dia memiliki pegangan yang tentu yang memberikan harapan bagi kebahagiaan yang bersifat abadi dan hakiki. Jamaah Tuhan Allah telah cukup banyak sebetulnya bukti yang amat meyakinkan kita apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dan menunjukkan beliau sebagai utusan Allah. Berapa belas abad yang lalu yang mengantarkan orang yang mati atau mati kuburnya adalah kita. Tetapi dua kembali dan yang tinggal bersamanya adalah satu. Adapun harta bendanya dan amalnya mengantar ahli keluarga serta teman ahli bulan dan hartanya kembali pulang setelahnya dikebumikan. Keseberang sana itu hanyalah amalnya. Demikian pernyataan Nabi kita Muhammad SAW, dan itu dapat disaksikan hamba setiap hari atau setiap minggu bila mana kita sudi melihat ke kuburan di kota-kota atau di jalan yang menuju kepada kuburan. Sebesar-besar atau sekaya-kaya atau semajur manusia, bila mana dia telah wafat dan diantarkan ke padang kuburan, tidak yang membawa harta yang banyak dan uangnya yang tumpuk-tumpuk, kecuali hanya beberapa lain wafat sedikit perlengkapan jenazah sebagaimana yang lagi juga mengumpulkan mayat. Tidak ada membawa mobil-mobil yang indah dan telepon canggih ke dalam kuburnya. Tidak dia membawa ini dia emas perak atau intan berlian, dan tidak pula dia membawa pesawat televisi atau radio yang menjadi sebab segala itu tak ada gunanya dibawa ke dalam kubur, dan dia tidak memerlukan mobil atau kereta duniawi atau pesawat tinggi. Barang-barang tersebut diperlukan dalam manusia di dunia yang panas selagi berada di dunia ini pula sebagai perlengkapan kehidupan di dunia. Patut sekali Anda dan kita semua merenungkan apa yang ditulis oleh seorang ulama yaitu Profesor Dr. Hamba dalam majalah yang beliau pimpin kehidupan di masyarakat nomor 59 tahun 1970 halaman 5. Pengalaman dan perasaan beliau ketika menghadiri dan membayangkan pada pemimpin Indonesia yang pernah menjadi proklamator dan presiden RI yang pertama, antara yang beliau menulis seperti ini. Saya singkapkan kata halus dan menutup muka. Saya lihatlah wajah itu sekarang, wajah dari seorang yang pernah mengatakan bahwa dia akan melakukan apa. Wajah yang dengan gagah berkata ini dadaku mana dadaku. Wajah yang pernah mengerutkan geraman hendak menggalang dan menerima banyak jabat yang mencoba-coba hendak menghalangi revolusi. Wajah itu sekarang adalah wajah dari setiap orang yang telah mati, pucat kekuningan, terbayang di kening bekas kehidupan
payah nyawa dan cerai dengan badan. Dipotong dengan kain kafan putih, dibukakan sedikit untuk tidak mengerikan karena nanti akan ditutup. Dan kapas melingkari leher, tak ada lagi bintang-bintang dan tanda-tanda jasa menghias dada. Tak ada lagi peti hitam dinding menutup kepala yang tak bisa terawat. Tak ada lagi tongkat komando panglima tertinggi. Mana dia pengiring-pengiring yang dahulu berkeliling di kiri kanan, seorang membawa kipas, seorang membawa palu, seorang membawa kacamata, seorang membawa kuda naskah pidato. Mana dia? Tak ada lagi. Yang ada hanya manusia berkeliling, termenung dan tak fakur, yang berbayar sekarang adalah seorang hamba Allah yang dalam perjalanan kehadiran Allah. Sangkar yang telah kosong karena tubuh yang telah terbakar. Melihat wajah itu saya tertegun lama sekali, karena saya terkenal bahwa saya dan bahwa kita semuanya pun akan mengalami begitu pula. Hari ini melihat jenazah, besok akan melihat rawat orang. Hari ini mau memikul, besok akan memikul. Suatu kematian, sehingga betapapun besar upacara kenegaraan yang dilakukan untuk menghormati nama itu adalah Allah. Demikian Dr. Hamka menuliskan dengan kalimat yang sederhana dan teknis. Hamka tetapi mengandung pelajaran kesadaran yang memperingatkan kita sebagai insan makhluk ilahi berhadapan dengan berita maut yang akan dialami setiap insan. Itulah kata-kata nasihat seorang ulama yang patut dicamkan dan ditaruh di dalam hati dan bumi kita untuk dijadikan kata perbandingan yang bermanfaat dan memakai istiqomah. Hadirin salat Rasulullah. Tadi saya berbicara seorang yang kebetulan beliau adalah jamaah kita tahu semua bahwa pada orang ulama yang sangat kenal dan beliau bertinggal dulu di sebelah kanan masjid yang di Surabaya. Beliau juga pada saat itu memang beliau itu adalah ikhlas saja. Beliau tidak balik dari seorang muslimah kebetulan dari dan kebetulan waktu beliau nikah dengan orang muslimah yang saya aku sebagai yang menikahkan dan membaca. Nah, waktu saat saya hadir di tempat beliau bermah itu memang orang enak sekali, tidak tahu jadi dulu waktu dan menyampaikan apa-apa. Waktu ayah saya bukan meninggal dulu, saya menyebarkan surat itu kepada beberapa masjid, termasuk masjid ini juga, masjid tinggal, masjid tiga juga, dan masjid yang terakhir masjid Bayar itu. Nah, kebetulan saya hadir pada surat tempat di sholat di Bayar. Kebetulan yang bertindak sebagai khotib dan imam dan mungkin suara baru saya takut dan pada saat beliau meninggal dunia pun kebetulan untuk sholat beliau di masjid kebetulan saya secara kebetulan yang berimam dan memimpin dan kebetulan boleh tidak dekat anak saya. Jemaah berlemah rahimahullah di dalam mata kita semua pasti akan kembali innalillahi wa inna ilaihi semua kita kembali dan tidak ada kita tahu kapan di mana dan sebabnya apa itu rasa Allah. Dan untuk kesempatan ini mari kita renungkan bahwa kematian itu tidak ada yang tahu. Dan untuk meningkatkan kita mencari keberkahan itu mengingatkan kepada kematian itu kita sebagai berketulah tentunya harus ada mengadakan alam masyarakat yaitu oleh diri introspeksi dan hal hidup ini. Saya yakin kalau setiap insan senantiasa introspeksi pada diri dan hidupnya kita akan berbuat hal yang baik. Karena aturan Islam begitu luasnya, begitu hebat. Apapun kita berangkat kita introspeksi. Bagaimana apalagi sekarang bilang bulan Ramadan, bagaimana proses kita dan bagaimana kita membaca, bagaimana surat kita, bagaimana kita. Kalau kita
Surat Al-Imran ayat 2 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan janganlah kamu meninggal kecuali yang dalam keadaan muslim. Ini harus kita lakukan untuk hidup kita dan untuk mengadakan kayak seperti itu juga pernah sahabat Nabi yaitu Nabi Muhammad mengatakan hadiku aku takut keberadaan Tuhan itu disahkan dirimu sebelum kamu disahkan. Di dalam Al-Quran itu surat Al-Hasyr ayat 18 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap hari memperhatikan apa yang telah dibuatnya untuk hari esok, yaitu hari kiamat, hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Itulah yang Allah bahwa di dalam kehidupan kita ini semua yang dipertanggungjawabkan kepada kita ini semua tindakan perbuatan saya sendiri. Kalau ada seseorang yang tidak mempercayai kita, tapi itu ayat Quran. Itu orang Muslim gagasannya Quran. Di dalam hadis Allah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, tidak akan berada seorang hamba dari tempat berdirinya sampai datang pertanyaan. Yang pertama mengenai umur, yang kedua mengenai ilmu, yang ketiga mengenai harta, dan yang keempat yang pertama umur. Seperti kita tahu bahwa kita tidak tahu. Saya katakan tadi bahwa hari ini mengantar orang yang besok dan sekarang pun bulan dari mati suara Tuhan itu tidak tahu, itu rahasia Allah. Begitulah kita selama hidup itu yang sebaik selalu diingatkan Allah, bertakwalah kepada Allah. Saya katakan bertakwa dan jangan keluar dari ajaran Islam. Sebab itu Islam ini. Yang kedua mengenai ilmu, seperti kita tahu, ilmu itu tidak gunakan manfaat kepada untuk umat yang sangat berguna. Tidak ada lain. Kita mencari ilmu itu tidak terbatas bahasa yang lain untuk hubungan lain. Contohlah ilmu dan terakhir sampai kelihatan. Jadi yang mengatakan bahwa inilah batas. Itulah makanya setelah kita ilmu, berikanlah pada umat yang berguna itu. Umat. Yang ketiga yaitu harta nilai yang benar. Seperti kita tahu harta seorang harta dalam jelas karena kita datang sini ke rumah negara kan menjadi semua mereka memakan harta. Jadi dalam ajaran Islam itu maaf kita mendapatkan harta yang halal saja kalau digunakan untuk yang tidak halal sudah bisa bertanggung pada yang Islam. Apalagi mendapatkan yang halal. Sudah banyak contoh di kira bersama baik melalui video masa televisi kejadian-kejadian yang sangat memperhatikan masalah. Itu harus kita harta yang membuat bisa membuat kesalahan. Bahkan harta itu kalau kita lakukan yang halal, kalau begitu dan tidak untuk mendakwakan akan uang tersebut nanti akan diangkat ada dibakar dengan nomor. Tidak kita perhatikan. Yang pertama umur, kedua yang ketiga harta. Hati-hati. Sekarang semua kalau dulu Presiden RI pertama Soekarno menyatakan dalam Dekret 5 Juli 1919 kembali ke Uud 45, artinya kembali ke Undang-Undang Dasar. Tapi sekarang juga kembali ke Uud 45 dasar, tetapi duduknya hancur. Semua tentang sebab di dalam ini kita tanyakan yang tiga. Semua rata-rata kalau kembali ke Uud pertama harga pidana, harga tahta dan yang orang-orang beribadah kepada minyak tidak ada. Sudah numpuk kekuasaan, numpuk dengan lain.
wajib. Itu ada perhatian. Jadi perhatian anda kita mencari segala cara. Sebab kita katakan dipertanggungjawabkan ayatnya. Yang keempat yang terakhir apa kepadanya? Semua dipertanggungjawabkan. Tangan kita mampu digunakan, mata kita, mulut kita, kaki kita akan digunakan. Itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Bukan boleh ayat hadisnya kalau kita mengikuti ayat itu bukan. Justru belajar dengan kepada diri semua. Belajar dari rumah agama yang sudah pertama ada akal. Pertama, kedua mengenai buku syariah. Sebab kita tidak tahu ada orang bagaimana bukunya, bagaimana niatnya, apa yang dikatakan itu tenang. Jadi kasihan yang ada. Yang ketiga dia pertama yang kita adalah bagaimana hebatnya seorang itu. Ya, kaya yang luar biasa, limpah, uangnya apa saja bagi kita. Sedangkan halal itu kedudukan hebat luar biasa. Kalau tidak mengikuti beritahu sholat pertama, jangan pertanggungjawabkan kita kalau pertama adalah sholat. Kalau sholat itu luar biasa, sholat. Itulah yang berikutnya. Mengenai pertanggungjawaban daerah, bahkan di dalam kita tahu di pengadilan ini ada jaksa, ada saksi itu, ada hakim, ya kadang-kadang itu ada perkara juga, betul kan? Sehingga orang yang korupsi ini dia harus kena sanksi karena ada ini, ada hukuman yang ringan. Tetapi pada akhir nanti kita di akhir zaman, di akhirat nanti akan diberikan dia anda pada surat Yasin ayat 65. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nahkimu ala fahim wa nuqallu naidihim wa kasadu arjuluhum bima kanu. Kata Allah. This day we will uphold and can speak out with their witness to what they used to earn. Pada hari ini kata Allah, tutup mulut. Tangan juga tangan akan berbicara. Kedua kaki akan berbicara. Apa yang ada kerjakan selama ini. Nah inilah hadirin saudara Allah, khutbah yang saya kira ini semoga bermanfaat.